Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sangadi dari kelas 12 Duta akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono dalam karirnya di bidang politik. Sebelum masuk ke dalam poinnya, marilah kita berkenalan dulu dengan beliau Bapak SBY. Di sini teman-teman sudah tahu kan siapa presiden ke-6 dari Republik Indonesia? Yaitu adalah beliau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut dengan Bapak singkatan SBY. Lalu ia lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949. Beliau menempuh pendidikan di Akademi Militer dan lulusan tahun 1973 dengan mendapatkan gelar Adi Makayasa. Lalu melanjutkan perjalanan pendidikannya di Command and General Staff College di Amerika Serikat. Lalu melanjutkan juga di Webster University Amerika Serikat S2 Manajemen. Lalu dan dilanjutkan dengan di Institut Pertanian Bogor IPB dengan jurusan Doktor Ilmu Pertanian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang politik di Indonesia dalam periode reformasi, di mana reformasi mengartikan perubahan secara gratis untuk perbaikan dalam bidang politik, sosial, dan agama dalam suatu masyarakat ataupun negara. Lalu, di Indonesia telah ditetapkan oleh MPR pada nomor 1, ketetapan MPR nomor 7 tentang pencabutan referendum. Yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 10 tentang pokok-pokok reformasi. Yang ketiga adalah ketetapan MPR nomor 11 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat adalah ketetapan MPR nomor 13 tentang pembatasan masa jabatan presiden. Yang kelima adalah amandemen Undang-Undang 1945 pada alinea 1 dan keempat dan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan yang dimana kita akan membahas tentang politik dari Bapak SBY. Pada 2004 dilaksanakanlah pemilu secara 2 tahap. Tahap pertama adalah pemilihan anggota legislatif pada 5 April 2004. Nah, diikuti oleh 24 parpol dan 5 parpol diantaranya adalah mendapatkan suara terbesar, yaitu adalah Golkar, PDIP, P3, PKB, dan PAN. Nah, pemilu presiden dan wakil presiden belum menghasilkan pemenang secara mutlak pada tahap pertama dan dilanjutkan ke tahap kedua. Tahap yang kedua adalah pemilu presiden wakil presiden dilaksanakan pada 20 September 2004 dan menghasilkan suara dengan pasangan pemilihan terbanyak, yaitu adalah Bapak SBY dan Yusuf Kala. Lalu politik yang telah dijalankan oleh Bapak SBY, yang pertama adalah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, kemudian ada program 100 hari kerja atau 100 hari pertama, dan pemerintah SBY dan Yusuf Kala mendapatkan hambatan yang diantaranya adalah teror bom Bali dan bom Bali 1 dan bom Bali 2 yang diketuai oleh teroris Dr. Azahari dan Nordin M. Top. Nah, selain mendapatkan hambatan yang saya telah bacakan, ada juga gerakan separatisme yang dilakukan oleh GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Lalu beliau pada pemerintahannya melaksanakan perdamaian dan oleh Gerakan Aceh Merdeka pada 28 Januari 2005 dengan pertemuan GAM di Helsinki dengan pertemuan GAM di Helsinki untuk membahas perdamaian dan kesepakatan perdamaian. Pemerintah Indonesia juga bersama GAM menandatangani nota kesepahaman atau MOU pada tanggal 15 Agustus 2005 yang mengakhiri konflik 3 dekade dengan GAM. Pada 9 April 2009
diadakanlah pemilu legislatif yang diikuti oleh 44 parpol, dan pada 8 Juli 2009 diadakan pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden di tahun itu, dan Bapak SBY telah mencalonkan dirinya kembali untuk menjadi presiden di Republik Indonesia, dan beliau pun akhirnya mendapatkan suara terbanyak dan berhasil menjadi presiden pada periode keduanya. Politik dari Susilo Bambang Yudhoyono merupakan bagian penting dari demokrasi Indonesia pada masa reformasi. SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 sebanyak 2 periode, dari 2004 sampai 2014, dan menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Latar belakangnya sebagai perwira TNI merupakan gaya pemimpinan yang cenderung disiplin, tetapi dalam partai politik ia dikenal lebih moderat dan mengutamakan pendekatan dialog serta kompromi. Dalam politik dalam negeri, pemerintah SBY berusaha menjaga stabilitas negara sekaligus memperkuat sistem demokrasi. Pada masa pemerintahannya, kebebasan pers dan pelaksanaan pemilu berlangsung relatif terbuka dan damai. Pemerintah juga tetap melanjutkan otonomi daerah yang sudah dimulai sejak era reformasi. Salah satu keberhasilan politik terbesar pada masa SBY adalah tercapainya perdamaian di Aceh melalui perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Kesempatan tersebut mengakhiri konflik panjang yang sebelumnya berlangsung puluhan tahun dan meningkatkan stabilitas nasional. Nah, di bidang politik hukumnya dan pemerintah SBY mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan pada masa ini banyak pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsinya. Meskipun pemerintahan juga mendapatkan kritik kejam dari masyarakat karena beberapa tokoh dan partai politik dan partai pendukungnya ikut terlibat kasus serupa. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi berjalan aktif tetapi tetap menghadapi tantangan politik. Dalam praktik kekuasaan SBY membangun pemerintahan koalisi dengan berbagai partai politik, termasuk partai yang didirikan sendiri, yaitu Partai Demokrat. Sistem koalisi ini membuat pemerintah relatif stabil di parlemen, namun sering dianggap menyebabkan proses pengambilan keputusan jadi lebih lambat karena harus melalui partai pertimbangan politik. Nah, di bidang politik luar negeri, SBY menjalankan prinsip politik bebas dan aktif. Indonesia berusaha meningkatkan peran di tingkat internasional melalui diplomasi, kerjasama dengan regional, internasional, serta keterlibatan dalam forum dunia seperti ASEAN dan G20. Pada masa ini, citra Indonesia di dunia internasional meningkat sebagai negara demokrasi besar yang stabil dan aktif dalam menjaga perdamaian. Dan secara umum, politik SBY dikenal sebagai politik yang menekankan stabilitas, demokrasi, dan diplomasi. Pemerintahnya berhasil menjaga kondisi politik nasional tetap relatif aman dan damai, serta meningkatkan posisi politik Indonesia di dunia internasional. Meskipun tetap mendapat kritik karena dianggap terlalu berhati-hati dan mengambil keputusan dalam mengambil keputusan, dan masih adanya kasus korupsi di lingkungan politiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.